Oke, selamat siang rekan-rekan semua. Senang sekali saya rasanya bisa menjadi bagian dalam acara ngotek dengan tim Akakom untuk episode yang ke-23 ya Mas Samuel ini. Iya Mas. Terima kasih sambutan yang sudah disampaikan dari Mas Samuel untuk siang ini, dan saya akan memaparkannya secara langsung dalam presentasi yang akan kita jalani selama 20 menit ya Mas Samuel ya. Iya, ada sekitar waktu 30 menit ya Mas ya. Ya. Jadi Grab ini tujuannya adalah memajukan Asia Tenggara yang sekarang ini sudah ada di 8 negara dan 394 kota. Untuk di Indonesia sendiri, Grab sudah hadir di 236 di Januari 2017 ada di 12 kota, dan terakhir di 2020 ada di 236 kota untuk di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, di pandemi kemarin kita meluncurkan apa yang namanya Grab for Good. Untuk Grab for Good ini di Jogja sendiri kemarin kita alhamdulillahnya bisa launching bersama Sri Sultan Hamengkubuwono. Nah, di program Grab for Good ini kita bersama dengan pemerintah untuk mengimplementasikan inisiatif ekonomi jangka panjang bagi pekerja mandiri. Jadi memulihkan perekonomian ya selama pandemi, lalu menyediakan platform dan teknologi terbaik bagi bisnis kecil, UMKM dan pedagang tradisional agar tetap bertumbuh. Jadi mereka teman-teman pedagang, teman-teman pebisnis kecil ini di masa pandemi ini tetap eksis dan tetap bertahan. Lalu menciptakan solusi inovatif dengan keamanan dan kebersihan yang ditingkatkan demi menyambut new normal. Terutama kebersihan ya, karena di masa pandemi ini untuk kebersihan sangat diutamakan agar kita tetap sehat ya. Nah, nextnya di kita selama pandemi kemarin memastikan keamanan kesejahteraan semua orang dalam platform. Ada 3, melindungi mata pencaharian mitra, lalu memastikan layanan sehat dan aman, dan mendukung program pemerintah. Yang pertama akan kita bahas Grab melindungi mata pencarian mitra dan digitalisasi UMKM. Dan untuk mitra, bagi mitra yang terpapar atau positif COVID, Grab memberikan bantuan dana jika mitra kita terkena positif COVID-19. Lalu bekerjasama dengan mitra perusahaan lain memberikan donasi seperti paket sembako, kebutuhan pokok lain, ataupun COVID kit kepada mitra kita. Pemberian keringanan pembayaran cicilan kendaraan bermotor yang difasilitasi OJK dan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia itu kepada mitra-mitra kita yang mempunyai kredit kendaraan baik yang roda 2 maupun roda 4. Lalu ada juga pemberi sosialisasi dan panduan pendaftaran kartu prakerja kepada mitra. Jadi kemarin kita tuntun mitra kita untuk mengikuti submit proses kartu prakerja kepada semua mitra kita. Dan yang ada juga kampanye fitur pemberian tip ajakan mitra, pemberian tip dan ajakan traktir mitra pengemudi kepada pelanggan. Kita campaign memberi tip nih ke mitra-mitra kita dari konsumen. Bantuan medis juga ada untuk subsidi mitra GrabCar. Lalu kita juga mendukung merchant-merchant. Kalau merchant-merchant ini lebih ke GrabFood. Kalau teman-teman dengar suka order GrabFood itu kita namakan merchant. Di merchant ini kami melihat bahwa digitalisasi menjadi prioritas utama saat ini. Oleh karena itu selain mendukung merchant yang sudah bergabung di Grab dengan berbagai promosi dan kampanye kuliner jagoan lokal, kami juga meluncurkan program terus usaha untuk membantu digitalisasi UMKM di tengah era new normal dan pandemi ini. Grab memiliki teknologi dan jangkauan untuk membantu UMKM beradaptasi dalam kondisi new normal.
mulai dari meningkatkan visibilitas mereka, memberikan pelatihan, menyediakan platform digitalisasi bisnis, dan menciptakan kesempatan pendapatan baru. Jadi untuk mitra dan merchant ini kita support selama pandemi ini dengan tambahan-tambahan seperti program-program dengan pemerintah, dengan perusahaan-perusahaan rekanan, lalu untuk di UMKM-nya kita berikan tambahan pelatihan, tambahan visibility merchant-nya dia agar lebih dikenal oleh masyarakat. Digitalisasi menjadi prioritas utama. Nah, ini mendorong digitalisasi. Karena digitalisasi sangat penting, pemerintah meluncurkan program Bangga Buatan Indonesia pada Mei 2020 untuk mendigitalisasi lebih banyak UMKM di Indonesia. Kesehatan tetap terjaga dan roda ekonomi tetap berputar. Mendukung program ini, Grab telah menyambut lebih dari 450.000 mitra merchant dan agen Grab baru telah bergabung sejak pandemi berlangsung hingga bulan ini, hingga Januari 2021. Lalu menghadirkan lebih dari 4 untuk membantu mitra, UMKM, tugas medis, dan masyarakat di tengah pandemi. Membantu juga digitalisasi 32.000 pedagang di ratusan pasar tradisional yang telah terdigitalisasi oleh GrabMart dan Grab Assistant. Kalau spesifiknya di Jogja, itu ada beberapa pasar seperti Pasar Sleman, Pasar Prambanan, Pasar Kalasan. Di daerah Sleman kita sudah bekerjasama dengan Pemda Sleman untuk digitalisasi dengan Grab Assistant. Nah, ini adalah salah satu wirausahawan yang dari Jogja, namanya Mas Andromeda. Mas Andromeda ini awalnya adalah supplier industri Horeca di Yogyakarta, hotel, resto, dan catering. Dan tiba-tiba mandek karena pandemi, lalu dia banting setir ke konsumen, pelayanan ke konsumen langsung dengan teknologi GrabFood dan Grab Express. Jadi es krimnya dulu bahan baku yang dikirim ke hotel, restoran, dan catering di Yogyakarta. Di masa pandemi dia lalu melayani langsung ke konsumen lewat aplikasi GrabFood dan Grab Express. Nah, di Grab Merchant itu salah satu pintu untuk 4B yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah bergabung menjadi mitra merchant melalui pendaftaran secara instan. Kalau di Jogja bisa datang di kantor Grab di Casagrande, ada namanya Grab Merchant Center. Di situ bila ada yang ingin punya usaha atau punya bisnis kuliner, bisa datang ke kantor kita untuk didaftarkan menjadi Grab Merchant. Itu bisa ke GrabFood atau GrabMart nantinya. Yang kedua, bikin iklan sendiri di aplikasi Grab Merchant melalui fitur marketing yang dilengkapi dengan perangkat pengaturan iklan. Yang ketiga, beli bahan-bahan pokok yang berkualitas untuk membeli persediaan dan bahan-bahan dapur dengan harga grosir di aplikasi Grab Merchant ini. Yang terakhir, bisnis terintegrasi dengan keamanan ekstra melalui 3 profil pengguna bagi pemilik dan karyawan, termasuk profil pemilik, pengelola toko, dan kasir untuk keamanan ekstra. Jadi aplikasi Grab Merchant ini sudah komplit buat para pengusaha atau yang punya bisnis UMKM. Bila mereka mendaftarkan di GrabFood maupun GrabMart, nanti aplikasinya udah sesuai nih dengan kebutuhan dari kulakannya, dari menjual produknya secara marketing dalam satu aplikasi ini sudah tersedia semua. Di Grab Merchant, solusi untuk semua kebutuhan mitra penjual yang saya tadi bilang ada dalam satu aplikasi, di situ detail sekali. Pemesanan, manajemen karyawan, menu editor. Nah, promosi ini yang penting sekali di masa pandemi ini, karena promosi via online ini harus sering dilakukan agar mereka-mereka yang di rumah tetap terupdate apa yang
promosi yang sedang ada di merchant-merchant yang sudah terdaftar di GrabFood ataupun GrabMart. Di situ sudah ada pilihan detailnya mau mengikuti promo yang apa, dan akan terlihat nanti pada saat konsumen itu masuk ke menu GrabFood atau GrabMart akan sudah kelihatan nih diskon mana yang dapat diskon berapa persen, diskon paket seperti itu. Dan manajemen iklan ini juga sangat diperlukan juga di masa pandemi untuk membuat konsumen-konsumen ini tertarik membeli produk-produk yang ada di GrabFood maupun GrabMart. Dashboard keuangan untuk internal, laporan bisnis dalam portal web terdedikasi, dan ada pusat bantuan. Pusat bantuan ini 24 jam dan bisa support langsung bila ada masalah-masalah dengan fitur di Grab Merchant-nya. Nah, yang produk kita untuk yang ketiga ini ada GrabYours. Jadi GrabYours ini merupakan salah satu produk bagi masyarakat, ya, terutama masyarakat yang sebelumnya sudah punya usaha. Ini bisa jadi tambahan atau pelengkap untuk menambah pendapatan. Jadi inovasi para pelaku UMKM yang bagi masyarakat mata pencahariannya terdampak akibat COVID-19, mereka dapat bergabung menjadi agen GrabYours. Bisa individu, bisa dilakukan secara individu ini ya, untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Mereka dapat menawarkan berbagai produk finansial dan digital seperti pengiriman uang, pembelian produk asuransi, mikro, pembayaran tagihan, dan pengisian pulsa melalui aplikasi GrabYours kepada 170 juta masyarakat Indonesia yang belum memiliki akses perbankan. Nah, masuk yang kedua, memberikan layanan yang sehat, aman, dan dapat diandalkan. Jadi di sini transportasi kita, kalau semuanya pernah melihat di jalanan itu sudah ada GrabBag kita difasilitasi dengan yang namanya separator. Terlihat jelas di gambar, baik GrabBag maupun GrabCar itu ada separator yang bisa memberi kenyamanan bagi penumpang maupun pengemudi untuk protokol kesehatan selama COVID-19 ini. Jadi sejak awal pandemi kami meningkatkan standar keamanan dan kebersihan layanan transportasi dengan selalu membagikan masker dan alat kebersihan ke kendaraan dan melakukan pengecekan dan pelaporan suhu tubuh mitra pengemudi secara rutin atau reguler. Sampai akhirnya kami meluncurkan yang dinamakan Grab Protect ini, protokol keamanan dan kebersihan untuk memberikan standar kebersihan yang terbaik. Teknologi deklarasi kesehatan online dan mass selfie kita juga sudah dilakukan, lalu melengkapi kendaraan dengan partisipasi separator ini tadi dan peralatan kebersihan seperti hand sanitizer, lalu masker di armada GrabCar Protect dan GrabBag Protect. Penumpang dan mitra pengemudi dapat membatalkan perjalanan apabila persyaratan masker tidak dipenuhi. Untuk pengantaran barang dan makanan, meluncurkan pengantaran tanpa kontak. Untuk bisa dilihat di gambar, untuk menjalankan protokol kesehatan jaga jarak antar pelanggan dan mitra pengantaran. Kolaborasi dengan mitra merchant dan restoran untuk meningkatkan prosedur kebersihannya. Yang ketiga adalah pengantaran kebutuhan harian di GrabMart. Dengan masyarakat yang lebih banyak tinggal di rumah saat pandemi dan PSBB, terjadi peningkatan layanan pengiriman. Oleh karena itu, kami menghadirkan layanan GrabMart yang memudahkan pelanggan membeli berbagai kebutuhan harian dari mitra merchant kami, mulai dari berbagai swalayan sampai pedagang di pasar tradisional. Kalau di Jogja sendiri, yang sudah bekerja sama dengan kita itu ada di Pamela. Kalau yang familiar lagi ada di Mirota Kampus ya.
Terus kita sudah bisa order via GrabMart. Lalu ada lagi di Gardena, di lokal-lokal supermarket yang ada di Jogja itu sudah bisa diorder via GrabMart. Jadi calon konsumen yang biasanya datang ke Pamela, Gardena maupun Mirota bisa order via GrabMart dan sesuai prosedur pengantaran protokol COVID-19 yang kita jalani. Di kala terbatasnya operasional transportasi saat PSBB ini, layanan pengantaran juga memberikan mitra pengemudi kami peluang untuk mendapatkan penghasilan lebih banyak dari Grab. Nah, ini lebih detailnya ada di tentang Grab Protect. Grab Protect hadir sebagai komitmen Grab Indonesia untuk menjaga aman dan nyaman dalam perjalanan dengan pelindungan ekstra. Ada 6 langkah aman sebagai protokol Grab Protect untuk menjaga keamanan berkendara. Yang pertama, mitra pengemudi dan penumpang selalu menggunakan masker. Yang kedua, mitra pengemudi dan penumpang cek kesehatan sebelum jalan. Yang ketiga, bebas penalti pembatalan jika salah satu tidak pakai masker atau tidak sehat. Yang keempat, kendaraan dibersihkan secara berkala, secara reguler di titik poin transaksi non tunai atau bayar dengan OVO. Dan yang terakhir, tersedia hand sanitizer di setiap kendaraan Grab Protect ini. Nah, ini salah satu teknologi yang kita keluarkan juga pada saat pandemi, yaitu teknologi geofencing yang dapat mendeteksi dan memberikan peringatan kepada mitra pengemudi Grab yang berkerumun di sebuah area. Kalau suka lihat mitra-mitra kita kan suka kumpul-kumpul, suka menunggu orderan. Nah, kita mengeluarkan yang namanya teknologi geofencing ini. Teknologi ini diperkenalkan untuk memastikan mitra pengemudi tetap menjaga jarak aman sesuai himbauan pemerintah dan juga untuk menjaga kesehatan mereka. Mitra pengemudi yang terdeteksi berkerumun akan menerima peringatan melalui pesan teks atau pop-up di aplikasi mitra pengemudi mereka. Teknologi ini membantu mitra pengemudi menjaga jarak, aman, serta kesehatan mereka sehingga mereka tetap bisa produktif. Saat mereka bisa produktif, mobilitas masyarakat juga akan terbantu, terutama masyarakat Yogyakarta. Nah, ini adalah layanan baru yang di launching di tahun 2020 untuk kita support selama masa pandemi, yaitu GrabMart dan Grab Assistant. GrabMart dan Grab Assistant hadir untuk membantu masyarakat berbelanja kebutuhan harian dari rumah. Di samping juga membantu mitra merchant dan pengantaran untuk mendapatkan pendapatan. Nah, yang ketiga, hadir sebagai mitra terpercaya pemerintah di saat pandemi. Kalau ada 3 kolom di sini dengan pemerintah untuk telehealth, yaitu Kementerian Kesehatan, mitra resmi telehealth by GrabHealth, menjadi mitra yang dipercaya oleh Kementerian Kesehatan untuk memberikan screening awal COVID-19 bebas biaya via layanan telekonsultasi melalui GrabHealth yang diprakarsai oleh Good Doctor. Kami juga memberikan PCR test gratis untuk mitra pengemudi dan tenaga medis di beberapa kota di Indonesia. Salah satunya juga di Yogyakarta. Waktu itu mitra kita juga mendapat PCR test gratis bekerjasama dengan perusahaan rumah sakit rujukan yang ada di Yogyakarta. Lalu kolom kedua ada distribusi bansos dan pangan. Jadi kita selama pandemi orang tinggal di rumah dan bergantung pada layanan pengiriman. Oleh karena itu, Grab dipercaya oleh Kementerian Sosial untuk mendistribusikan paket makanan kepada pekerja informal yang terkena dampak dan Kementerian Pertanian untuk mengirimkan produk segar ke masyarakat via Grab Express ataupun GrabMart. Kolom yang ketiga, itu ada kesehatan pegawai rumah sakit bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata dan Kementerian BUMN untuk menyediakan transportasi yang aman
dan andal bagi pekerja medis. Ini ada Grabwheels, gambar yang di atas. Itu gratis untuk memudahkan mobilitas antar gedung di Wisma Atlet Rumah Sakit Darurat COVID-19. Dan yang di bawah adalah armada kendaraan khusus GrabCar elektrik untuk membantu perjalanan antar rumah sakit rujukan COVID-19 dan penginapan sementara tenaga medis. Sekian Mas Samuel untuk presentasi dari kami. Nah, selanjutnya saya kembali ke Mas Samuel.